Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara saya Asep mengenai strategi pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai merancang strategi pembelajaran aktif. Artinya seorang guru harus mampu merancang strategi pembelajaran supaya ketika proses pembelajaran itu terjadi, maka aktivitas siswa itu lebih aktif. Bukan hanya guru saja yang aktif, tapi para siswa atau peserta didik pun merasakan keaktifan dalam proses pembelajaran itu. Itu dikarenakan karena perencanaan yang baik untuk mencapai strategi pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama, membuat rencana secara hati-hati dengan memperhatikan detail berdasarkan atas sejumlah tujuan yang jelas yang dapat dicapai. Artinya, rekan-rekan semua, ketika kita merencanakan strategi pembelajaran aktif, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya apa, ya. Sehingga ketika kita mengetahui tujuannya itu apa, maka kita pun akan berhati-hati supaya strategi ataupun perencanaan strategi tersebut mampu mencapai kepada tujuan yang dimaksud. Gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Oke, yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif dan mengaplikasikan pembelajaran mereka dengan metode yang beragam sesuai dengan konteks kehidupan nyata para siswa. Artinya, kita sebagai seorang guru, seorang pendidik harus mampu ketika proses pembelajaran, jangan hanya kita yang terus ngomong, jangan hanya kita yang terus memberikan materi, tapi materi tersebut dikemas dengan seaktif mungkin sehingga para peserta didik pun mampu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mereka merasakan apa? Merasakan keaktifan dalam proses pembelajaran. Jadi para siswa tidak boleh terus diberikan materinya, ya, oleh kita sebagai seorang guru, tapi kita memposisikan atau memberikan waktu yang lebih luas bagi peserta didik untuk belajar lebih aktif. Dengan cara apa? Kita contohnya memberikan stimulus kepada para siswa, ya, kepada para peserta didik, sehingga mereka merespon apa yang kita sampaikan. Ya. Nanti bisa dijelaskan, ya. Saya jelaskan penjelasan berikutnya, insya Allah ada hubungannya. Ya, jadi seorang guru harus mampu memberikan waktu yang lebih banyak bagi peserta didik supaya mereka belajar lebih aktif. Oke, yang ketiga, secara aktif mengelola lingkungan belajar. Artinya di sini peran guru yang sangat luar biasa. Jangan sampai karena metodenya ataupun strateginya siswa yang harus aktif, terus kemudian seorang gurunya hanya diam saja. Itu bukan guru yang baik, bukan guru yang soleh, bukan guru yang wajib, ya. Tapi guru yang soleh, guru yang baik itu, ya, ketika mengelola pembelajaran dia pun ikut, ya, mengelola pembelajaran tersebut dengan cara memperhatikan, ya, apa yang tidak bisa bagi peserta didik, dia menjelaskan kembali. Jangan sampai ketika proses pembelajaran itu karena yang aktifnya siswa,
Ya, seorang guru malah ke warung, ke kantor, ngopi. Ya, itu bukan guru yang baik. Artinya seorang guru harus benar-benar mengelola proses pembelajaran ini dengan baik. Jangan sampai ada di antara adik-adik kita atau siswa-siswa kita yang mereka tidak aktif dalam proses pembelajaran. Mereka merasa terkucilkan, mereka merasa kok saya tidak bisa ya. Jangan sampai ada hal seperti itu. Ya, pastikan oleh kita semua bahwa seluruh peserta didik memahami dan aktif mengikuti pembelajaran kita. Kemudian yang keempat, menilai siswa dengan cara-cara yang dapat mendorong siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di kehidupan nyata. Artinya, kita menilai peserta didik dengan penilaian yang mana penilaian tersebut mampu mendorong seorang peserta didik ya, mengamalkan di kehidupan nyata. Sehingga apa yang dipelajari mereka secara aktif di kelas itu diamalkan atau direalisasikan ya di kehidupan nyata mereka, bukan hanya ketika mereka belajar di kelas saja tanpa mereka amalkan di kehidupan sehari-hari. Ya, maka pembelajaran itu tidak akan tercapai tujuannya. Nah, jadi proses pembelajaran yang mereka ikuti harus mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mengenai penerapan PBAS dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ataupun yang menjadi dasar supaya pembelajaran itu lebih aktif dilakukan oleh para peserta didik atau siswa. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, bisa dengan cara para siswa itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kita berceramah ya, sehingga para siswa, para peserta didik, bagaimana caranya? Mereka harus semua mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan materi tapi mereka ada yang ngantuk, ada yang tidur ya. Biasanya yang ngantuk, yang tidur itu dikarenakan karena seorang guru atau pendidiknya tidak mampu untuk menguasai kelas itu sendiri. Ya. Mereka merasa jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Itu bukan pembelajaran yang aktif. Ya, jadi itu tugas dan PR bagi seorang guru. Jangan sampai ketika kita memberikan materi ada di antara para peserta didik yang tidak mendengarkan. Yang kedua, dengan cara berdiskusi. Ya, ini mungkin sudah biasa ya kita lakukan. Tapi sekali lagi ya, saya sampaikan ketika mereka atau para peserta didik sedang berdiskusi, jangan sampai kita ya main HP ataupun tidak memperhatikan sebagai seorang guru, malah ke WC ya dengan waktu yang sangat lama ya, kemudian ditambah dengan ngopi di warung ya, bel habis baru masuk ke kelas. Itu bukan seorang guru yang baik ya. Tapi ketika mereka berdiskusi, kita harus mengamati kelompok-kelompok itu ya, bagaimana caranya mereka mengikuti diskusi tersebut di kelompoknya masing-masing ya, sehingga mereka berperan aktif. Tidak ada yang ya silahkan itu tugasmu ya, tapi semuanya harus benar-benar mengikuti diskusinya. Itu tergantung kepada seorang guru. Kemudian bermain peran ya, contohnya ketika kita memberikan atau menceritakan sebuah sejarah dengan menyajikan tokoh-tokoh Islam ya, bagaimana kita memberikan stimulus dengan memberikan pemaparan sejarah tersebut. Kemudian para peserta didik ditugasi untuk mampu memainkan peran dari tokoh tersebut ya. Seperti ya, kalau di Tasikmalaya ada Kiai Haji Jenderal Mustafa dengan kegigihan dan tekadnya yang kuat ya, itu bisa diterapkan dan bisa menjadi contoh suri tauladan, sehingga mereka ya ditugasi untuk membuat sebuah drama, mungkin bisa jadi ya, sehingga mereka mampu untuk bermain peran dengan tokoh tersebut ya. Itu membuat para peserta didik lebih aktif karena mereka
pemikirannya terangsang. Ya, bagaimana caranya sih kita menokohkan ataupun memerankan, ya, memerankan tokoh tersebut sehingga mereka menjiwai dengan baik. Yang selanjutnya, melakukan eksperimen. Kita memberikan sebuah air di mana kita sama-sama, ya, dengan para peserta didik memberikan doa pada air tersebut. Itu adalah sebuah eksperimen yang luar biasa. Yang selanjutnya, adakah pengaruh ketika kita mendoakan ataupun memberikan ucapan-ucapan doa pada air tersebut, ada perubahan dari kualitas air tersebut atau tidak? Itu adalah sebuah eksperimen sehingga para peserta didik merasakan penasaran terhadap eksperimen tersebut. Itu bisa dilakukan, ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita melakukan eksperimen, kita melakukan pengamatan dari eksperimen tersebut, ya, benar atau tidak. Ya, setelah kita melakukan eksperimen, melakukan pengamatan, baru peserta didik harus menyusun laporan. Nah, dari rangkaian 3 eksperimen, pengamatan, dan menyusun laporan, itu membuat para peserta didik menjadi aktif. Semuanya ikut andil. Tidak ada yang tidak ikut andil. Oke, yang selanjutnya, memecahkan masalah. Ya, kita beri sebuah permasalahan pada peserta didik sehingga mereka, ya, pemikirannya terangsang, sehingga mereka berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana solusinya yang tepat, yang bisa membuat permasalahan tersebut selesai. Ya, itu bisa dilakukan dengan cara memberikan sebuah permasalahan. Kemudian praktek melakukan sesuatu, ya, praktek ibadah, ya, dan lain sebagai praktek-praktek yang berhubungan dengan pembelajaran PAI itu sendiri, ya. Nah, semua hal-hal yang saya tadi sebutkan itu harus ataupun bisa dilakukan. Salah satunya silakan, tidak apa-apa, ya, sehingga penerapan proses pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa itu bisa dilakukan dan bisa tercapai, ya, sehingga seluruh peserta didik merasakan keaktifan dan menyadari mereka aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, yang selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan PBAS. Apa saja sih? Yang selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan PBAS. Apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan, ya, PBAS tersebut? Oke, di sini yang pertama, ya, kemampuan seorang guru. Kembali lagi, bagaimana caranya mengkondisikan, ya, membuat para peserta didik nyaman, membuat para peserta didik aktif sehingga pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Ini adalah tugas dan PR bagi seorang guru, ya. Kemudian sarana dan prasarana belajar. Ini pun tidak kalah penting karena kalau tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana, maka kemungkinan yang sangat besar terjadi proses pembelajaran aktif itu tidak akan tercapai. Yang selanjutnya, lingkungan belajar. Ya, lingkungan belajar ini, ya, harus dibuat atau dibentuk dengan senyaman mungkin. Itu lingkungan belajar di sekolah, lingkungan belajar di rumah, ataupun lingkungan belajar di masyarakat. Ya, kita harus tahu dan mampu untuk mengondisikan lingkungan tersebut. Kalau di sekolah oke lah. Kalau di orang tua, ya, kita harus terus komunikasi dengan orang tua, karena di rumah pun itu adalah lingkungan belajar, terutama di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang akan sangat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran, ya. Bagaimana mereka para peserta didik, ya, ketika berada di lingkungan, ya, mereka sangat aktif dengan mengamalkan apa yang telah disampaikan ketika di kelas atau di sekolah. Oke, yang selanjutnya, pendekatan dan model pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama,
tata letak ruang kelas itu harus diperhatikan. Ya, jangan sampai letak ruangannya tidak sesuai ya dengan apa yang memang peraturannya seperti itu. Kemudian metode mengaktifkan siswa, bagaimana cara metodenya. Kemudian kemitraan belajar yang selanjutnya, melakukan analisis terhadap kebutuhan siswa. Apa sih kebutuhan siswa? Ya, kita harus analisis dan harus tahu. Ya, sehingga proses pembelajaran itu akan seaktif mungkin kalau kita tahu. Kemudian membangkitkan minat siswa. Ya, mungkin di antara para siswa ada yang minat, ada yang tidak. Ya, minatnya sedikit, minatnya banyak. Itu harus sama rata semuanya. Sehingga mereka merasakan bahwa mereka itu punya minat sesungguhnya. Tapi kita sebagai seorang guru tidak mampu untuk menggali minat tersebut. Ya, itu tugas seorang guru. Kemudian melibatkan siswa dalam pembelajaran. Ya betul, ya. Pembelajaran yang aktif itu bukan hanya guru saja yang aktif, tapi siswa pun harus dilibatkan. Baiklah, itulah teman-teman, ibu dosen yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.